Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah datang di sini. Terima kasih juga kepada Ibu Bidan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada sesi P2K2 hari ini. Sebelum itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh Bapak Santoso. Silakan Pak maju ke depan. Iya. Doa dimulai, silakan Pak. Amin. Ya ibu-ibu. Dari ibu-ibu semua yang hari ini di pertemuan berikutnya, ibu-ibu datang kan? Iya ibu. Kira-kira ada yang masih ingat? Di pertemuan berikutnya kita belajar apa? Iya, silakan Ibu Lili. Oh iya, Ibu Nana? Iya, kita belajar tentang ibu hamil dan harapan peserta untuk anak. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan tak, bisa tanyakan kepada Ibu Bidan, Pi. Tapi sebentar, Pi. Selesai, Pi. Di akhir, Pi. Sudah, Pi. Ibu Bidan menjelaskan, Di. Iya. Nanti saya catat dulu pertanyaan tak, baru kita tanyakan di Ibu Bidan. Begitu, Ibu-ibu. Ibu, lihat dulu ini poster, Di. Lihat dulu ini poster. Ibu lihat, Di. Kita di materi ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak, layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui, pentingnya ASI, pemberian empasi, serta pelayanan di posyandu. Ibu, fase yang paling penting, yang kedua setelah kehamilan anak itu fasenya ini Ibu, biar anak itu tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Sebelum itu Ibu ada yel-yel dulu, Di. Kalau saya bilang fase penting kedua, bilang Ki tinggi, sehat, dan cerdas. Oke Ibu, kita ulangi dulu. Fase penting kedua, tinggi, sehat, dan cerdas. Iya, bagus sekali Ibu-ibu. Ibu, kita lanjutkan ke diskusi kelompok mengenai ASI, empasi, dan posyandu. Ada yang tahu di sini apa itu MPASI? Oh, tidak ada, Di. MPASI itu makanan pendamping ASI. Jadi biasa disingkat jadi empasi. Begitu, Di, Bu. Iya, Ibu. Nah, saya mau bagi menjadi 4 kelompok, Di. Kelompok ASI, bubur, posyandu, sama sayuran. Ki bagi dulu, Di. Ketua kelompok, bantu Kak dulu bagi. Jadi yang bisa membaca, menulis, kita sebar, Ki, Di. Kita sebar sama yang maaf belum bisa. Nanti kita belajar sama-sama, Ibu. Membaca, menulis juga, Di. Kelompok ini kelompok ASI. Ini Ibu saya sudah tuliskan, Ki, beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan, kita obrolkan sama teman-teman tak, sama teman-teman kelompok tadi. Itu yang pertama, berapa lama ibu-ibu berikan ASI sama anaknya. Terus apa yang masalahnya ibu pas sedang menyusui, sama apakah ibu memberikan makanan lain dan minuman lain selain ASI pada saat anak di bawah 6 bulan, Di. Oke, kita diskusi dulu, Di. Ini kertasnya kita diskusi sama teman-teman tadi. Bentar aku tanya, Ki. Selanjutnya, kelompok bubur. Kelompok bubur bisa membicarakan tentang MPASI ya. Ini Ibu, Di, kertasnya saya sudah tuliskan, Ki. Yang kita harus obrolkan, diskusikan sama teman tak. Kapan pertama kali kita kasih anak tak MPASI? Terus makanan jenis apa yang kita kasih anak tak? Terus apa yang masalah yang kita hadapi waktu kasih makan anak tak, Ibu, Di? Terima kasih, Bu. Kita diskusikan dulu, Di kelompok bubur. Selanjutnya
kelompok posyandu di sebelah sini. Ya, selanjutnya kelompok posyandu. Ya, ini kertas tadi Bu. Abe, ya kita diskusikan itu kapan ke posyandu. Di apa kegiatan yang kita lakukan kalau ke posyandu Ki. Terus seberapa penting itu Kak orang pergi di posyandu Di. Terus apa hambatan yang kita hadapi untuk tidak pergi di posyandu. Kenapa kita tidak pergi di posyandu Di? Oke Ibu, silahkan didiskusikan dulu, diobrolkan. Kita bicara-bicara begitu sama teman tak dulu Di. Selanjutnya kelompok sayuran. Yang kita bahas di kelompok sayuran, apa yang Ibu menyusui bisa lakukan biar ini asinya berkualitas Ki Ibu. Biar ini asinya bisa membantu anaknya menjadi anak yang sehat. Diskusikan Ki dulu Ibu Di, silahkan. Oke. Diskusi Ki dulu semua Ibu. Saya kasih Ki waktu sekitar 5 menit Di, bicara-bicara Ki dulu sama teman. Ibu, selesai nih waktunya diskusi Di. Iya, Ibu Di, kita lanjut nih. Untuk kita bacakan hasil diskusi kita bacakan dari perwakilan kelompok dari kelompok ASI. Kita sudah mendiskusi toh Ibu Di sama teman-teman kelompok saya minta perwakilannya untuk maju di depan. Kita ceritakan apa hasilnya obrolan apa hasilnya ini diskusi Di. Ibu siapa? Ibu Nini, silahkan Ibu Nini maju dulu Di. Iya, terima kasih Ibu Nini. Masya Allah, ibu-ibu yang di bagian ASI eksklusif, sebagian besar sudah menjawab dan mendiskusikannya dengan baik. Oke Ibu. Selanjutnya kita akan lihat film atau kita nonton ini film tentang pentingnya ASI eksklusif. Untuk tahu jawabannya, saya minta ibu, saya minta perhatian tadi untuk lihat ini film. Ini saya putarkan film tentang ASI eksklusif. Silakan Ibu. Oke ibu-ibu, kira-kira dari film yang sudah saya kasih nonton ini apa yang kita ingat? Saya mau tanya Ibu Nana, apa artinya itu memberikan ASI saja? Maksudnya itu kalau kita kasih saja ASI sama anak bagaimana itu anak Iya, ada jawaban lain? Iya, Ibu Nana dan Ibu Lili, terima kasih jawabannya. Terus saya mau tanya juga, kenapa itu bayi hanya diberi ASI saja hingga usia 6 bulan? Iya, betul sekali Ibu, karena lambungnya masih kecil. Iya, selanjutnya kapan itu boleh kita kasih makan anak kita kasih makan selain tambahan ASI? Umur berapa kira-kira? Iya Ibu, betul. Setelah 6 bulan diberi ASI, kira-kira umur berapa anak sebaiknya tetap diberikan ASI Ibu? Umur berapa saya dengar? Iya ada Bapak Lela. Iya Bapak Lela. Iya betul sekali, umur 2 tahun Dan yang terakhir ini, kira-kira bagaimana caranya itu ibu-ibu simpan ASINya kalau mau pergi keluar, misalnya mau pergi di pasar, kita titip dulu anak sama suami titip sama anak pertama bagaimana? Oh betul sekali Ibu, terima kasih Ibu jawabannya. Ibu, kalau Ibu mau lagi pelajari lebih lanjut tentang cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan, dan cara menyusui itu bisa dilihat di buku pintar
tak di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 8. Di? Iya ibu. Ibu, ada yang masih ingat yel-yelnya sebelumnya? Masih gitu ibu, kita masih ingat yel-yelnya. Kalau saya bilang fase penting kedua, ibu-ibu jawab tinggi, sehat, cerdas. Oke, fase penting kedua, anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, kita lanjut Mito ibu. Ada masalah tak dalam menyusui atau waktu tak ini mau kasih ASI anak tak? Iya, kira-kira setelah tak ini nonton ini film yang saya kasih ki ini, nonton cuplikan yang saya kasih ki, kira-kira itu bisa maki atasi itu masalah tak? Iya bu. Iya, terima kasih jawabannya ibu. Terima kasih juga untuk beberapa kelompok ibu selain perwakilan yang tadi maju ke depan di. Iya ibu, saya mau kasih ini kunci, bukan kunci rumah. Saya mau kasih kunci untuk poster ini ibu. Inti-intinya ini ceritanya di, kasih anak tak ASI sampai umur 2 tahun ibu. Susui bayi sesering mungkin semaunya bayi. Terus pera ASI bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Itu Miku bilang tadi ibu sebelumnya, kalau mau pergi di pasar, kalau mau di ini, simpan susu tak baik-baik supaya bisa dikasih minum. Anak tadi yang tadi dijawab sama Ibu Santi. Iya, terima kasih di Ibu Santi. Iya ibu. Oke. Ibu ada lagi yel-yelku. Bilang kak pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Bilang ASI yes, formula no. Oke ibu. Oke ibu, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. ASI yes, formula no. Oke ibu. Mau bubur, silahkan perwakilan kelompok bubur maju ke depan. Ibu Wiwi, silahkan Ibu Wiwi maju ke. Iya. Oh, oke, terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya saya akan putarkan film tentang MPASI. Perhatikan Bu supaya kita tahu bagaimana caranya kita kasih makanan pendamping ASI untuk balita. Oke. Silahkan. Oke, Ibu. Kira-kira apa yang kita ingat setelah nonton ini film? Kira-kira umur berapa MPASI diberikan pada anak? Iya, Bapak Didi, silakan Pak. Iya, betul sekali Pak. Terus apa saja yang diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Iya, betul sekali Bapak Dio. Masya Allah, bisa bantu istri tak ini Pak. Terus bagaimana caranya menjaga kebersihan MPASI? Ibu Lala tidak mau ketinggalan. Iya, bagaimana Bu? Iya, terima kasih Ibu. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ini poster berikut ini. Iya, ini saya mau kasih lagi nih kunci dari ini poster. Yang pertama, ASI tetap kita berikan. Kemudian kita kasih MPASI. Pada umur 6 sampai 9 bulan, makanan lumat 2-3 kali sehari dan makanan selingan 1-2 kali sehari, buah atau biskuit dengan porsi 2-3 sendok makan setiap kali makan. Hingga jadi maksudnya ini kita kasih ini anak tak sesering mungkin untuk makan sedikit-sedikit tapi sering Bu, sedikit-sedikit tapi sering, karena itu lambungnya anak tak masih kecil Ibu. Jadi pelan-pelan kasih makan sedikit-sedikit saja tapi sering, begitu Ibu. Pada umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang 3 kali
Oh, mulai ini umurnya 9 sampai 12 bulan, kita kasih mie itu makanannya Baita agak mulai mie padat Ibu. Nggak kayak bubur cair mie, mulai mie kayak bubur bubur nasi begitu, Ibu. Bubur nasi gitu Bu, kita bisa bikinkan. Terus Ibu, kita ajari anak tak makan sendiri dari sendok atau minum sendiri dari gelas supaya itu anak tak lebih cepat mandiri begitu Ibu. Jangan disuap terus. Terus jangan ki lupa ini yang paling penting biar sehat ki anak tak terus diperhatikan ki kebersihannya makanannya. Perhatikan ki betul-betul di Bu. Yang bersih itu anak tak harus dicuci dulu sebelum kita kasih anak tadi. Oke Bu, kalau kita mau belajar lebih lanjut tentang MPASI anak 6 sampai 8 bulan, MPASI anak 9 sampai 11 bulan, makanan anak usia sampai 2 tahun, dan perkembangan dan stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun, bisa ki buka buku pintar kesehatan dan gizi tak halaman 41 ya ki buka misalnya itu buku tak di situ ki baca-baca. Kalau misalnya mohon maaf tidak tahu ki membaca, bisa ki pergi di tetangga tak untuk minta tolong baca sama Ibu. Tadi sudah juga diskusi di kelompok posyandu, sudah bicara juga sama kelompoknya. Saya minta perwakilannya untuk kelompok posyandu maju ke depan dan kita kasih tahu hasil diskusi tak bagaimana silakan maju Bu. Ya, terima kasih perwakilannya kelompok posyandu. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah diskusi di bawah. Oke, selanjutnya Ibu, iya, minta perhatian tak dulu Ibu kita mau nonton film tentang posyandu. Aku anak yang sehat untuk tahu apa manfaatnya yang kita dapat kalau pergi ke posyandu di Ibu. Ya, kita nonton dulu ini film. Iya. Ibu, setelah nonton tadi itu film, kira-kira apa yang kita ingat kalau nonton itu film Ibu? Setelah nonton itu film. Kira-kira apa yang biasanya dilakukan di posyandu Bu? Iya. Terus kalau ke posyandu apa yang kita bawa? Silakan Ibu Nana. Oh iya. Ibu, kalau mau pelajari ini lebih lanjut, kalau mau tahu lebih lanjut ini tentang kesehatan dan gizi, bisa buka buku pintar tak halaman 37. Itu tentang imunisasi dan pemberian vitamin A. Kalau mau tahu tentang pemenuhan gizi dan perkembangan anak, bisa buka halaman 38 Ibu. Ibu mau kasih tahu ini kuncinya. Kunci manfaat yang kita bisa dapat ke posyandu. Mau kita tahu Ibu? Iya Ibu. Yang pertama itu manfaat posyandu bagi kita di sini itu yang pertama bisa kita tahu kemudahan untuk mendapatkan informasi Ibu. Informasi tentang ibu-ibu, informasi tentang kita Ibu, terus tentang balita sama anak balita. Yang kedua bisa pantau ini anak balita biar dia tidak kena kekurangan gizi sama gizi buruk. Yang ketiga, balita sama balita bisa dapat kapsul vitamin A. Yang keempat, bisa balita dapat imunisasi lengkap. Yang kelima, ibu hamil dapat dipantau berat badannya. Dapat juga tablet penambah darah Ibu, serta imunisasi tetanus toksoid. Ibu-ibu tahu apa itu imunisasi tetanus toksoid? Iya, itu untuk imunisasi tetanus Ibu. Kita tahu apa itu tetanus. Kalau misalnya kena paku berkarat kena itu tetanus
Jadi gara-gara itu biasanya gara-gara virus ibu. Di selanjutnya untuk ibu nifas bisa dapat juga kapsul vitamin A sama tablet penambah darah juga ibu-ibu. Jadi supaya tidak lanjut. Tadi kalau ibu nifas bisa dapat vitamin A dan tablet penambah darah. Begitu di. Yang ketujuh, kita bisa dapat penyuluhan kesehatan tentang kesehatan tak sama kesehatannya anak tak ibu. Yang kedelapan, kalau ada kelainan sama balita tak, sama kita yang hamil, ibu nifas, sama ibu menyusui, dapat segera ditahu ibu biar nanti cepat diobati dan dirujuk pergi di puskesmas biar cepat diobati begitu ibu. Di yang kesembilan, bisa tahu tentang pengalamannya kesehatannya ibu hamil sama bayi sama balita tak maksudnya. Di bisa kalau bahasanya sekarang itu sharing ibu, bisa kita tahu pengetahuan, bisa juga bagi pengetahuan tak gitu ibu. Mengerti ibu? Iya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya kelompok sayuran. Yang mana tadi itu kelompok sayuran ini di? Ya, siapa perwakilannya kelompok sayuran? Ibu Wiwi. Ya, maju ki sini Ibu Wiwi. Ki ceritakan bagaimana hasil diskusi tak. Iya, terima kasih Ibu Wiwi. Terima kasih juga kelompok sayuran yang sudah diskusi dan ceritakan hasil diskusinya. Di Ibu, selanjutnya kita nonton lagi nih film. Suka aja toh nonton dulu. Kita perhatikan Pale di. Silakan. Ya, bagaimana itu setelah nonton film tentang gizi ibu menyusui? Kita ingat apa yang tadi di filmnya? Kalau kita ingat, kira-kira makanan apa yang harus dimakan kalau lagi menyusui Ya, Ibu Nana silakan Bu. Oh iya, Ibu Wiwi lagi mau menjawab. Iya, bagaimana Bu? Oh iya, Ibu Wiwi. Terus kira-kira kenapa ibu itu makannya banyak walaupun bayinya makannya sedikit? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Oh, silakan Bapak Santoso. Oh iya Pak, terima kasih jawabannya di muka kasih ini kuncinya tentang gizi seimbang untuk ibu menyusui. Lihat dulu ini di isi piringku namanya ini poster. Iya, ini poster isi. Ibu, lihat mi tadi toh itu tadi poster piring yang ini tadi kasih lihat di itu di poster piring terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan Ibu. Jadi bisa bagi seberapa banyak ini makanan pokok tak, lauk pauk tak. Jadi tidak ada yang berlebih. Jadi satu hari itu bisa terbagi dalam satu piring satu kali makan seperti ini. Ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada sayurnya. Terus kalau mau itu juga makan lengkap, jangan maki yang mahal. Yang penting gizinya cukup Ibu, biar murah ada gitu. Jadi iya, kalau makan jangan lupa cuci tangan, pakai sabun sama air mengalir terus kalau minum minum air mineral atau air putih biasa disebut itu lebih banyak dari yang biasanya karena lagi hamil Ibu. Itu biasanya 12 sampai 14 gelas per hari. Kan orang kalau biasanya itu 8 gelas Ibu, kalau kita lebih banyak lagi. Terus ingat jangan terlalu banyak makan yang banyak gulanya. Terus yang banyak garamnya sama yang banyak lemaknya Ibu. Terus jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik kayak olahraga yang biasanya ini ibu-ibu kulihat ini mengepel tapi dia mengepel pakai tangannya mengepel pakai tangan jadi ada gerakannya.
Begitu Ibu. Selanjutnya, saya harapkan ibu-ibu pakai itu bantuan PKH-nya untuk beli makanan-makanan bergizi yang tadi, yang buat isinya piringku, jadi seimbang ki makanan tak, seperti telur, ikan kah, ayam kah, daging, sayuran sama buah-buahan tak. Sama kalau punya ki BPNT, tukarkan ki sama yang kebutuhan yang kayak makanan-makanan pokok kebutuhan kayak beras sama telur, begitu Ibu. Ibu masih semangat Jeki? Mana pale suara tak? Ibu, tepuk 3 kali. Oke, masih semangat di pale Ibu. Kalau semangat pale sampai di sini Ibu mau kasih tahu gini. Mesti kita ingat tadi pelajaran yang sebelumnya. Iya. Bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Jadi Ibu, ini bayi-bayi ada biasa itu orang dulu kalau bayi itu dikasih minum ke madu, dikasih ke telur. Jangan ki, yang boleh itu cuma asinya mamanya yang dikasih terus sudah tak itu kasih selama 6 bulan ASI anak tak, coba-coba ki kasih makanan pendamping ASI Ibu. Kalau sudah mulai 6 bulan tapi jangan ki kasih selesai ini ASI tak, dibarengi sama ASI sampai umur 2 tahun Bu, begitu. Habis itu Ibu, jangan ki lupa bawa bayi tak atau anak tak pergi di posyandu. Itu 1 bulan di 1 kali Bu. Pergi jangan ki lupa biar bisa dicek itu anak tak sehat kah, bagaimana timbangannya. Jadi Ibu sama ini juga penting sekali juga. Kalau Ibu menyusui itu jangan lupa makan gizinya seimbang. Seperti yang tadi sebelumnya saya kasih tahu tentang isi piringku. Jadi semua ada karbohidrat, ada buah-buahan, sayur-sayuran, iya. Terus Ibu masih kita ingat tadi yel-yelnya. Kalau bilang Kak, fase kedua bilang anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Kita lupa pasti. Kita bilang dulu fase kedua, anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Iya, terima kasih Ibu. Jangan lupa kalau ada balita, kita pergi di puskesmas, kita tanya itu bidan supaya dapat info tentang menyusui, tentang MPASI atau makanan pendamping ASI biar itu anak tak tumbuh sehat, berprestasi dan tercapai keinginannya Ibu di kedepannya pokoknya rajin-rajin pergi di posyandu Ibu. 1 bulan 1 kali itu Ibu berdoa palik dulu mana tadi Bapak maju ke depan untuk tutup ini acara pertemuan maju ke depan, kita berdoa bersama sebelum kita selesai doa dimulai. Amin. Setelah belajar hari ini sama-sama, cerita-cerita diskusi-diskusi saya harap kita juga praktekkan di rumah semoga kita bisa tangkap kita tahu pelajaran yang kita pelajari hari ini biar kita bisa realisasikan di kehidupan Ibu. Terima kasih sudah datang juga hari ini Ibu-ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Bidan yang sudah jadi narasumber hari ini. Ibu, sebelum kita betul-betul selesai dan tutup pelajaran hari ini dan pertemuan hari ini, kita bilang dulu yel-yel tak yang paling pertama tadi. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. ASI, yes. Formula now. Oke ibu-ibu, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya ibu-ibu. Rajin-rajin datang ibu. Assalamualaikum.